Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Saya berharap kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya ada dalam kasih, kemurahan, kebaikan yang daripada Allah. Mari kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam ibadah umum pagi hari ini. Saya percaya firman Allah akan memberkati kita semuanya. Saudara, di tahun 2020, ini adalah bulan yang terakhir, bulan Desember, dan kita akan memasuki tahun 2021. Saya percaya kita semuanya memiliki satu harapan ke depan. Dan kita mau belajar pagi hari ini dengan kebenaran firman Allah berbicara tentang pengharapan. Apa yang menjadi harapan kita ke depan? Apakah yang menjadi harapan kita menginjak tahun 2021? Dan saya percaya harapan kita semuanya adalah harapan-harapan yang baik. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan berbicara tentang artinya keinginan yang akan terjadi. Jadi harapan itu merupakan satu keinginan yang mungkin belum terjadi hari ini, tapi keinginan itu akan terjadi. Itulah harapan. Apakah harapan kita ke depan? Apakah harapan kita untuk pekerjaan kita? Apa harapan kita untuk rumah tangga, keluarga, anak-anak? Apakah harapan kita? Saya percaya kita memiliki satu harapan. Dan biarlah pagi hari ini saudara dan saya mau mendengarkan kebenaran firman Allah dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Harapan kita itu terjadi, keinginan yang akan terjadi, keinginan yang akan terlaksana. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya? Dikatakan di situ bahwa hanya pada Allah saja harapanku. Hanya pada Allah saja harapanku. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita rindu keinginan yang harapan kita akan terjadi terlaksana, biarlah kita mau letakkan itu kepada Allah. Dan semuanya akan terlaksana. Kalau di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang menaruh harap pada Allah. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Diberkatilah setiap kita yang menaruh harapan kita kepada Allah. Diberkatilah, terlaksanalah, terjadilah. Ya. Kalau saya dan saudara rindu harapan itu terjadi, terlaksana, biarlah kita mau taruh, letakkan itu di hadapan Allah. Karena hanya pada Allah saja harapanku. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak mau meletakkan, kita tidak mau percaya kepada Allah, kita tidak mau menaruh harapan kita kepada Allah,
Saya percaya harapan itu hanya sekedar harapan. Tidak akan pernah dapat terlaksana dan terjadi dalam seluruh hidup kita. Tetapi pagi hari ini, mari sama-sama. Hanya pada Allah saja harapanku, ku serahkan semuanya kepada Tuhan. Harapanku, aku mau taruh di hadapan Allah. Diberkatilah, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya percaya kita rindu harapan kita ke depan terlaksana, terjadi dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, biar campur tangan Allah nyata dalam seluruh hidup saudara. Dan yang kedua, kita lihat sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, mari, kalau saya dan saudara rindu harapan kita terlaksana, kita mau dekat dengan Allah. Kita mau dekat dengan Allah. Sedekat apakah kita orang-orang percaya kepada Allah? Sedekat apakah? Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ketiga dan keempat, kita akan melihat sama-sama Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Sedekat apakah? Sedekat saya dan saudara seperti domba dengan seorang gembala. Allah kita adalah gembala yang baik. Dengar suaranya. Kemanapun dia menuntun, dengar suaranya. Supaya terlaksanalah semua harapan keinginan kita ke depan. Mari sama-sama mendekatlah kepada Allah. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dengar suaranya. Kenal suaranya. Dia adalah gembala kita. Dia akan menuntun ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kepada satu ketenangan. Oleh sebab itu, mari sama-sama dengar baik-baik suara gembala. Kenalah suara gembala. Dia akan menuntun kita kepada satu harapan yang akan terjadi dalam seluruh hidup kita. Sedekat apakah yang kedua? Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedekat apakah? Seperti ranting yang tinggal menempel pada pokok anggur. Dia akan berbuah. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat, menempel, tinggal di dalam Allah. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita mengakui kita adalah rantingnya, Yesus adalah pokoknya. Kita mau tinggal di dalamnya. Firman Allah, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pengharapanmu akan terwujud kalau engkau mau tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalamku. Melekat, menempel seperti ranting yang tidak akan pernah berbuah kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Haleluya. Begitu bergantungnya sebuah ranting kepada pokok anggur, demikian juga kita orang-orang yang percaya. Begitu bergantungnya kita kepada Kristus, karena tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pengharapan kita menjadi sia-sia kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau selalu dekat dengan Allah, tinggal di dalam Allah, mengenal
suara gembala. Dan saya percaya pengharapanmu akan terlaksana. Puji Tuhan, haleluya. Oh, luar biasa Allah yang kita sembah. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu akan menemani. Tinggallah, dekatlah kepada Allah. Terlaksanalah semuanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku. Kalau kita melihat Mazmur pasal 62. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jadikan Dia kota benteng kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu, mari sama-sama datang kepada gunung batu yang sejati, yaitu Allah, yaitu Kristus. Dialah gunung batu, perlindungan, benteng perlindungan dari semua serangan musuh. Haleluya. Hari-hari ini musuh yang menyerang adalah sakit penyakit. Mari sama-sama berlindung pada Allah. Dialah kota benteng kita. Dialah gunung batu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121, Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lainnya. Mari sama-sama apapun yang menjadi keadaan kita, jadikan Kristus menjadi kota benteng, perlindungan, perteduhan. Apapun persoalan kita hari-hari ini, mungkin ke depan kita merasa kita tidak sanggup, tapi kita punya gunung batu yang kokoh, yang kuat. Dialah Kristus. Mari datang kepadanya, berlindung, bernaung. Dialah tempat perlindungan yang sejati. Jangan kepada siapa-siapa, jangan kepada yang lainnya. Hanya kepada Kristus saja. Harapan kita boleh terlaksana. Saudara, yang keempat. Kalau kita melihat sama-sama. Yang keempat. Pada Allah. Ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang keempat, supaya pengharapan kita boleh terlaksana, keinginan kita terjadi dalam seluruh hidup kita, percayalah dan berdoalah. Haleluya. Kadang orang bisa percaya tapi tidak mau berdoa. Ada yang sudah percaya, tidak mau berdoa. Ada yang berdoa, tapi tidak percaya. Tapi pagi hari ini, percayalah dan berdoalah. Dia sanggup menolong kita. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menolong kita. Haleluya. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun kesukaran kita, ingat kita punya Tuhan yang kuat.
takkan pernah goyah. Bagi kita yang percaya dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Ambil waktu, ambil kesempatan, gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk berdoa kepadanya. Dan percayalah bahwa Allah mendengar doamu dan setiap harapan kita boleh dapat terlaksana. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hanya pada Allah saja harapanku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah gunung batu dan perlindunganku. Dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Aku mau mencurahkan isi hatiku kepadanya. Dan saya percaya pengharapan kita semuanya akan terlaksana. Tapi sudah, ada satu peringatan yang penting yang harus kita dengar pagi hari ini. Allah mengingatkan semuanya. Yang pertama, saudara, kita melihat yang pertama, janganlah berharap kepada manusia. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada manusia. Karena manusia itu hanyalah hembus nafas, seperti angin yang berlalu. Tapi pagi hari ini percayalah kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya, jangan kepada manusia. Terbataslah manusia untuk menolong. Tidak pernah terbatas Allah menolong dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan ingatkan pagi hari ini, jangan pernah menaruh harap pada manusia. Terkutuklah orang yang menaruh harap kepada manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi pagi hari ini, kita mau menaruh harap kepada Allah. Kita mau percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup melakukannya bagi kita semuanya. Yang kedua, jangan mengandalkan hasil rampasan, hasil dari kejahatan. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Itu hal yang ditentang oleh Allah. Oleh sebab itu, janganlah menaruh harap sesuatu hasil dari perampasan, tetapi kita mau menaruh harap pada berkat yang daripada Allah. Yang ketiga, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hati-hati apabila semuanya terlaksana dan engkau memperoleh semuanya, kekayaan bertambah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, jangan sampai hatimu melekat kepada kekayaan. Harta boleh bertambah, tetapi hati kita mau terus melekat tinggal di dalam Tuhan. Jangan melekat tinggal di dalam kekayaan. Orang yang cinta kepada uang, hati-hati, karena akar daripada kejahatan adalah cinta uang, cinta kekayaan.
Bagaimana orang muda kaya yang memilih kekayaannya daripada Kristus. Tapi pagi hari ini, semakin engkau diberkati oleh Tuhan, semakin engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita rindu setiap kita, pengharapan kita boleh terlaksana. Saya percaya 2021 kita mau menaruh harap hanya kepada Allah saja. Kita mau percaya dan kita mau terus setia, terus berdoa, bergumul. Apapun persoalan hari-hari ini, kita percaya Tuhan yang sanggup menolong dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini, apapun persoalan saudara, pagi hari ini, apapun yang menjadi harapan saudara, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan taruh harapmu kepada kekayaan, tetapi engkau semakin dekat dengan Allah. Dia gunung batu perlindungan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan bagi kita yang selalu datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu susahmu, Tuhan tahu kesulitanmu. Dia yang sanggup menolong kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam
salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Kami percaya dan kami mau meletakkan semua pengharapan kami kepadamu ya Allah. Semuanya boleh terlaksana bukan karena kami, tapi karena kasih-Mu. Bahwa kami lebih dekat mengenal Engkau. Bahwa kami untuk selalu datang kepada kota benteng. Dialah Kristus, keselamatanku. Kami mau datang kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami tidak mau berharap kepada manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekayaan. Kami tidak mau bergantung kepada kekayaan. Tetapi kami mau tinggal di dalam-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Bawa jemaat-Mu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi. Seperti seekor domba mendengar suara gembala. Seperti ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat lingkungan kami di mana kami tinggal. Berdoa buat daerah kami. Berikan kesejahteraan, kedamaian. Dijauhkan, dilalukan dari semua sakit penyakit. Dalam nama Yesus pengharapan kami kepadamu. Terima kasih ya Allah. Kuatkan kami, mampukan kami menghadapi semuanya anak-anak Tuhan. Selalu bergantung kepadamu ya Allah. Terima kasih. Memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha seluruh jemaat-Mu. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Apa yang sedang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, mari Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini. Buat firman Allah. Buat berkat daripada Allah yang mengalir dalam seluruh hidup kami. Dengan apakah kami dapat membalas kebaikan-Mu? Hanya rasa syukur yang kami boleh naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri pada kami pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami anak-anak-Mu yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu.
Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.